kan tahu saya. Saya nggak pernah kenal itu, nggak pernah ketemu saya dengan pahala itu. Dan saya chatting baru itu, nomornya juga saya dapat dari yang lain. Jadi udahlah, belajar aja dari kasus ini, belajar dari kasus Jak TV, jangan nanti terseret masalah hukum. Saya malas saja berdebat. Orang memang diatur undang-undang pokok pers, Dewan Pers berhak menolak. Karena itu saya mengingatkan. Nah, tapi saya katakan sekali lagi, saya tidak membenci majelis, tidak membenci JPU. Justru saya menunggu keberadaan Dodi Hariansyah supaya dia bisa kami sikat secara hukum. Tadi kita tunggu dengan rahmat Pak. Apa semua, Pak Rihat, Pak Lecu, teman-teman semua ini. Tapi ternyata dia tidak datang. Menurut saya dia takut. Nah kemudian teman-teman, kita semua kan sudah tahu bahwa sudah ada mutasi 199 hakim. Ya. Kita sudah sepakati minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa ada jadwal sekali seminggu. Kenapa sih dipaksakan sampai 2 kali seminggu, 2 kali seminggu? Ada apa dengan ini semua? Makanya saya katakan tadi, ya kok saya nurani saya itu nggak bisa, kan kita punya nurani, nggak bisa kita menolak dan berbohong dengan nurani kita. Maka ya bagi kami mau 3 kali seminggu, mau tiap hari pun sidang nggak ada masalah. Saya hanya katakan bahwa proses dari awal Bareskrim Mabes Polri diduga ada skenario yang dimainkan, dan jangan sampai hakim tertular dengan skenario itu. Jangan sampai JPU tertular. Makanya jangan kita saling sensitif. Sekarang yang dipersoalkan di sini apa? Saya terdakwa dan Hotman. Dan kasus ini remeh-temeh. Kebetulan saja terlapornya Rasman, public figure. Kebetulan saja pelapornya Hotman, public figure. Itu doang. Emang ada kerugian negara di sini 937 triliun? Emang ada saya merampok uang negara di sini 60 miliar? Emang ada saya sembunyikan 5,5 miliar di bawah tempat tidur saya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan tim hukum saya banyak yang memundur, benar. Karena terlalu sensitif. Pak Iskandar ini dia mau ngomong, izin langsung di stop, padahal dia mau ke toilet. Kan sulit. Maksud saya, sudahlah. Kalian menonton sendiri gitu loh. Nah sekarang kalian ini gara-gara bertanya tim hukum saya, nanya identitas wartawan, kalian sudah harus pakai surat. Jadi ini apa sih namanya? Ini otoriter atas nama punya kewenangan terus diterapkan kepada semua orang. Kalau bagi saya cukuplah dengan identitas yang ada di sini kalian masing-masing ini sebagai tamu. Tapi kalau itu permintaan, ya kalian siapkanlah surat menyuratnya. Nah menurut saya ini akan menjadi berita liar lagi nih. Di KPK saja sidang yang sangat serius nggak sampai begitu. Nah saya mau katakan, maka saya bersumpah tadi, saya Muslim. Sudah 5 kali saya ke Tanah Suci. Dan setiap agama manapun juga mengatakan, saya sudah pelajari juga Injil, saya pelajari juga yang namanya kitab suci Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Saya belajar, setahu saya, dan kita bersumpah bahwa saya tidak membenci mereka. Itu tidak main-main, tidak membenci JPU, tapi jangan terjebak kita dengan skenario ini. Dan kau pun Hotman, kau berada di Singapura, berobat. Kau ngomong tuh di Singapura, di rumah sakit, Rasman sidang. Hanya itu kemampuanmu. Saya menunggu sekarang Hotman ini teriak tentang istri saya. Coba kau ngomong lagi, istri kau tidak layak, tidak ini. Rasman ini. Coba kau ngomong. Saya tunggu, ngomong kau. Jangan kau ngomong kasus, ngomong tentang istri saya kayak kemarin. Istri kau tidak bisa jadi aspri saya karena dia tidak ini. Istri kau Eli, coba kau ngomong. Ngomong sekarang. Biar kau tahu saya. Saya nggak takut. Emang kalau masuk penjara mati? Hah? Jangan dikira saya karena saya benar 1 jam pun saya tidak berhak masuk penjara kalau saya benar. Tapi kalau saya tidak benar,
dan saya berbohong, hukum. Karena itu saya menyampaikan ini seolah-olah saya ini sudah takut. Oh, marah di situ, bahasa dibekukan, Rasma sudah pengecut. No, saya tidak pernah takut. Saya ditegur, saya minta maaf, saya diperiksa oleh organisasi saya nurut. Tapi mari kita sama-sama mengoreksi diri juga, bahwa kata-kata saya itu terbukti dan benar. Koreksi dong dirimu. Jangan main kewenangan atas nama undang-undang. Ini bukan main-main. Jadi saya jujur, ya, pahala keteranganmu tadi saya akan ambil tindakan hukum. Karena katanya iya dong. Karena dia mengatakan bahwa saya menekan dia. Dia tidak mengaku tidak merekam. Chattingan saya sudah buka, chattingan saya ke dia. Mana chattingan saya? Mana handphone saya? Dia hanya merasa terintimidasi. Gak ada cerita, kamu jangan bela-bela dia. Enggak, tadi saya dengar keterangan Bang. Kan Apa kata dia? dia merasa terintimidasi. Kok merasa kekuatan hukum enggak? Tapi merugikan saya. Ya nggak apa-apa, Bang. Saya nggak pernah macam-macam dengan media ya. Iya. Ya? Kalian grup Indigo? Bukan. Saya selama ini baik dengan kalian. Itu loh. Saya preskon, saya butuh wawancara dengan kalian untuk kebaikan kita semua. Kapan pun kalian mau ingin wawancara saya selalu bersedia. Jadi apa akan Ya? dilakukan, Bang? Saya akan ambil tindakan hukum terhadap dia karena dia mengatakan bahwa saya menekan dia. Apa buktinya? Saya chat WA dia, kemudian kami bertelepon. Saya hanya menyampaikan ke dia kalimatnya, dengar ya, bahwa di dalam undang-undang pokok pers, dalam kode etik jurnalistik dan lain-lain adinda, wartawan berhak untuk tidak, satu, bersedia diperiksa di kepolisian, diperiksa di pengadilan sesuai dengan urutan-urutannya. Misalnya Pemret, lapor dulu ke Pemret, lapor dulu ke Dewan Pers. Kejaksaan Agung saja mentersangkakan Jak TV, mereka lapor ke Dewan Pers. Ini sama sekali nggak ada. Apalagi kalau kalian dengar surat masuk ke mereka, siapa yang nunjuk dia? Masa pergi ke Vincent tunjuk misalnya Eki? Ada apa? Ini yang kita lihat ada dugaan permainan dari, maaf ya, dari penyidik. Jadi ini semua teradu domba. Saya akhirnya nggak enak sama hakim, akhirnya nggak enak sama JPU, akhirnya nggak enak sama kalian. Dan saya melayani itu dengan baik. Nih, tapi kalau kita nanti mau parsial kalau minta tolong saya nggak mau, ayo, nggak apa-apa. Saya bisa seperti Hotman, ngadu juga kok banyak wartawan ke saya. Bang, dia kalau kita minta wawancara susah banget, Bang Rasman nggak apa-apa, fair-fairan kita, nggak apa-apa. Tapi keterangan dia yang mengatakan bahwa saya tadi, ini kenapa? Mana baterainya? Charger kan oke. Jadi charger kan sekarang. Saya mau tunjukkan ya bahwa saya chat WA Pahala Barata. Namanya pun saya tidak tahu. Karena saya tahu siapa Pahala Barata. Saya WA lah dia. Saya dapat nomor. Saya bilang, nih, Pablo Benua minta disampaikan ke media. Betul ya? Ya? Sampaikan ke media, Bang. Dari Perkumpulan Wartawan Media Digital Indonesia akan secara resmi melaporkan oknum anggota Polri yang tanpa hak melakukan penjemputan terhadap saudara Eki. Pablo ini perkumpulan, dia pemimpin juga untuk media online dan dia punya rebel di mana Oki sekarang bekerja. Dan semua rekaman CCTV penjemputan hingga rekaman percakapan lengkap. Bahkan ada pengakuan dari oknum polisi tersebut yang mengakui dia menjemput tanpa adanya surat dan ini adalah kesalahan. Jadi itu saja.
Saya kira kalian sudah pahami keterangan itu dan mari kita untuk sama-sama memahami keadaan masing-masing. Saya kira itu dari saya. Tadi menurut majelis hakim juga ada perdebatan katanya secara aturan undang-undang tadi juga dibacakan di sidang. Kan saya bilang, saya ingin kuliah lagi, kan saya bilang tadi. Ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya supaya dibaca dulu undang-undang pokok pers itu. Nah kan tidak semua juga. Hakim dan juga manusia. Saya juga kan manusia. Boleh lupa dong. Makanya beliau-beliau ya di pledoi. Tapi yang kami agak kaget ya. Kan pergantian majelis hakim biasa. Ya Mas. Kenapa kok kayak dipaksa betul ini? Dan ini kasus urusan sepetak sawah yang digarap oleh orang lain. Kira-kira itu. Jadi saya memang mulai berpikir sekarang, kalau wartawan seketika bisa dipanggil memberikan keterangan dan wartawan itu bukan malah terima kasih, kita kasih informasi, waduh, ke depan kita punya perhitungan, nggak bisa lagi kayaknya kita sembarangan bicara. Baik, itu saja.